dulu ya subuh ini. Percayalah Tuhan selalu memberkati apa yang merupakan pelayanan ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Bersaksi, ayo silahkan duduk dulu. Ya, Lian bersaksi. Halo. Amin. Ya, semua karena kemurahan Tuhan gitu ya. Kita masih bisa ketemu ya. Zaman dunia ini kan nggak baik-baik aja. Kalau saudara nonton TV serem loh. Masa perang sampai 6 bulan. Coba bayangin, serem banget kan. Itu udah 34.000 loh orang yang mati. Coba bayangin, itu kan dendam kesumatnya orang Muslim gitu ya. Palestina. Nah, akhirnya kan nyerang Israel gitu. Jadi ada kemungkinan perang dunia ketiga. Saudara kalau baca perang dunia ketiga, saya suka ikutin YouTube-nya Pas Agape ya, yang Ki Maria bilang kuda merah itu saya takut loh, takut banget gitu. Takutnya nanti kan banyak keluarga yang belum selamat, jangan datang dulu lah Tuhan. Sedangkan saya juga waktu saya untuk menginjili mereka susah gitu, karena saya kan kerja gitu ya, paling Sabtu Minggu gitu. Itu saya serahin semua sama Tuhan. Ki Maria bilang yang penting kita hidup benar, kudus, benar loh itu. Kalau kita benar kudus, kita nggak takut gitu. Kapan-kapan gitu ya. Ya kapan-kapan misalnya ada salah satu kita dipanggil, kita bisa ngomong ya nggak? Ya kayak tadi. Itu kan kemurahan Tuhan ya. Yang saya mau saksiin saudara, tanggal 20 kemarin saya ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Saya bersyukur sampai saat ini ya, keluarga saya masih utuh gitu ya, nggak cerai-berai gitu, masih bisa sama suami sama anak, itu semua kemurahan Tuhan gitu ya. Bukan satu hal yang mudah, saya 20 tahun sama dia gitu. 20 tahun loh, bukannya 2 tahun 2 bulan, bukan 20 tahun, padahal udah jatuh bangun lah gitu ya dalam ekonomi, tapi anak bisa 3 gitu ya. Mujizat gitu ya. Anak bisa 3. Padahal mah udah kapan-kapan pengen bubar gitu. Kalau kita kan ya mungkin setahun cinta ya, 2 tahun kan nggak tahu ya. Kalau namanya lagi. Ya nggak boleh. Jadi banyak lah yang mengingatkan saya, khususnya mentor ini Bu Maria Jester ya, untuk kita mempertahankan perkawinan ini gitu ya, setia sampai akhir gitu. Kalau misalnya karena apa yang dipertontonkan Tuhan kan itu nggak boleh dipisahin manusia gitu. Padahal saya sampai nanya-nanya biaya cerai berapa sih Ci? Mahal kata Ci Maria. Mahal berapa gitu. Sampai begitu loh.
ya itu semua 20 juta. nah tuh 20 juta sayang ya duitnya ya. Nggak dipikir lagi. Pikir lagi ya. Ya pokoknya setiap rumah tangga pasti ada masalah gitu ya, asal memang belum fatal gitu ya. Itu jadi saya tuh capek ngampunin mulu gitu, capek gitu. Tapi mungkin menurut dia juga pegel sama saya, mungkin begitu ya, kan kita nggak tahu hati orang gitu ya. Tapi saya bersyukur sampai detik ini itu dia yang terindah dalam hidup saya bisa melewati semua ini dan saya bisa bergabung di Pas Agape ini. Cincin bawa saya gitu ya, kenalin ke Pas ini, ke Bu Maria, ke Esther, mentor kita gitu. Itu bener gitu ya. Emang sih pertama kali dikasih tahu, lu mah belum tahu sih, gua yang ini. Ternyata dia lebih berat. Lebih berat gitu. Oh iya, dia udah lulus gitu. Saya bersyukur ya, saya sih gak bilang saya udah lulus, tapi saya bersyukur sampai saat ini masih bersama. Amin. Terus kedua, kemarin itu anak saya yang SMK ini kelas 3. Itu dia bilang gini, "Ma, itu guru curang lu, Ma. Di SMK lain ujian kompetensinya itu pakai bahasa Indonesia. Di sekolah dia pakai bahasa Inggris. Jadi dia belajarnya tuh kayak orang stres. Ngomong bahasa Inggris mulu sampai setengah jam gini. Ngomong apa aja." Terus saya bilang pelan-pelan, gak usah pusing. Berdoa sama Tuhan, andelin Tuhan. Tuhan kasih kamu hikmat, saya bilang gitu ya. Terus ntar dia kayak orang stres, gak bisa tidur. Kok kamu gak bisa tidur? Itu ada satu yang lupa ngomongnya. Terus dia kayak stres karena yang nguji orang SMK itu kan semea ya, kalau kita zaman kita itu orang-orang industri. Jadi orang yang punya bos travel kayak gitu-gitu, orang-orang industri. Jadi itu yang uji dia. Puji Tuhan saudara. Waktu Seharusnya gambar ini tanggal cocok. berapa ya? Ini tanggal berapa? Tanggal 22. Wah biasa. Tuhan kita ya, kita bersyukur buat kesempatan ya. Tadi Cici yang terakhir menyatakan selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, kita jadi berkat dan harus jadi berkat. Amin. Dimanapun kita pergi dan berada, kita tunjukkan kasih Kristus itu hidup dalam kehidupan kita. Melalui kehidupan kita banyak orang boleh percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya. Hampir-hampir saya tidak bisa hadir ya saudara, karena memang sih beberapa hari ini kondisi tubuh saya kurang baik gitu ya. Karena pas tadi pagi mau doa subuh saudara, suami saya ajak doa subuh di Hop di Gading Serpong. Pas saya mau bangun nggak bisa bangun saudara, karena pinggang saya ini sakit gitu, sampai sekarang masih kayak bengkak gitu ya. Kalau naik motor juga harus nahan-nahan, suami bawa motor pelan-pelan, tapi namanya juga di jalan ya, ada jalan rusak, jalan jelek, polisi tidur itu, saya Yesus sampai keringat dingin ya saudara. Dan puji Tuhan, pas tadi pagi saya selesai doa, anak saya bilang, "Mami, kalau masih sakit nggak usah pergi dulu deh, Mami." Saya bilang, "Enggak, Mami mau pergi, mau pelayanan." Jadi apapun yang terjadi pasti Tuhan tolong. Dan puji Tuhan, sakit yang saya rasa tadi juga di mobil agak jelek juga jalannya, tapi kurang ini, maksudnya kurang berasa sakitnya ya. Apa karena di mobil kali ya saudara. Dan puji Tuhan, kami dari rombongan Pas Agape boleh bersekutu di tempat ini, di rumah Ibu Cencen, dengan umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini melalui Ibu Maria, kepercayaan yang diberikan. Puji Tuhan, kita akan mau bersama-sama belajar ya. Kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, karena di sini tidak ada guru. Jadi kita semua ini murid, mau belajar ya. Dan kita akan lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Mau saya pakai HP karena mata saya kalau pakai Alkitab kurang jelas ya. Sudah di kacamata tapi kacamatanya tak buram. Filipi 3 ayat 10 kita baca bersama-sama kalau sudah dapat. Sekali lagi dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Kita baru mengikuti pasca ya, hari kematian, kebangkitan, dan sebentar lagi
Yesus akan naik ke surga dan dia akan turun untuk memberikan Roh Kudus ya. Kita memperingati itu. Dan saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tadi kita dengar kesaksian memang mengerikan ya saudara. Kalau kita lihat di Timur Tengah sana perang tak berhenti, malah bertambah lagi ya sekarang. Bertambah lagi yang musuh dengan Israel ya saudara. Tetapi saya semakin percaya bahwa kebenaran itu firman Tuhan itu ya dan amin. Karena sebelum itu terjadi sudah ada saudara, sudah ada di firman Tuhan. Kalau kita pelajari tentang kebenaran firman Tuhan bilang akhir zaman itu akan ada peperangan ya. Bangsa melawan bangsa, raja melawan raja saudara. Dan kita lihat sekarang yang terjadi sesuai dengan firman Tuhan, akan ada kelaparan. Otomatis kalau misalnya perang sana sini pasti ada kelaparan. Dan firman Tuhan juga berkata di akhir zaman ada fenomena terjadi di muka bumi ini, ada gempa bumi, gunung meletus, dan sekarang itu sudah terjadi dan sudah nyata sekali saudara. Tidak jauh-jauh lagi ya, di daerah Sanyir sana orang sudah mengungsi saudara, karena gunung itu udah tidak berhenti meletusnya. Tetapi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya, kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sudah menjadi anak-anak miliknya Tuhan. Tadinya kita ini anak-anak liar ya. Anak-anak liar adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita yang ada di tempat ini, saya percaya kita adalah anak-anaknya Tuhan. Ya, jadi Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kalau kita ini anak-anaknya, pasti dia juga yang akan bertanggung jawab, ya enggak? Seperti kita punya anak, nah mungkin kita mau biarin anak kita menderita, anak kita dalam keadaan sukar, kecuali kalau kita mau didik anak kita itu, ya itu wajib. Ya, kita firman Tuhan bilang, kalau anak kita nakal, enggak benar, kita harus hajar. Karena apa? Karena kita mengasihi anak kita. Kalau kita tidak mengasihi anak kita, saudara, satu waktu saya alami kepada anak saya, saudara. Saya sudah tegur dia, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Terus dia bilang, Mami benci sama aku, Mami tidak sayang sama aku. Saya bilang, bukan Mami tidak sayang sama kamu, karena Mami sayang sama kamu, Mami anggap kamu anak Mami, Mami ajar kamu supaya kamu itu mengerti, jangan berbuat seperti itu, karena itu tidak benar, saudara. Anak saya sudah waktu itu dia SMA, dia bikin kesalahan, saya hajar saudara. Dia lebih tinggi, badannya besar, lebih tinggi dari saya hajar pakai hanger saudara, sampai hanger itu patah 3 saudara. Jadi saya bilang, jangan kamu pikir kamu sudah gede begitu, kamu lebih kuat dari Mami. Saya tidak berani hajar sama kamu. Mami berani, apapun yang terjadi dalam kehidupan Mami, Mami berani karena Mami itu sayang sama kamu. Walaupun mungkin ya dia lebih kuat dari saya, mungkin dia cuma sekali gini saya udah tepar ya saudara. Tapi itulah, karena saya sayang sama kamu, saya hajar dia saudara. Akhirnya dia masuk kamar, dia banting pintu. Ya sudah, saya mungkin udah capek karena emosi, saya tidur saudara. Saya tidur sambil Tuhan jamah anak saya. Saya juga sayang sama anak saya gitu. Karena saudara, dia datang, dia pikir saya udah tidur. Pas saya lihat dia masuk kamar, buka pintu, dia masuk kamar, saya pernah ngorok. Jadi karena dia tahu saya ngorok kalau tidur, jadi dia pikir saya udah pulas gitu ya, diciumin gitu. Terus saya kenapa kamu sini? Pura-pura marah. Mami doang minta maaf ya. Waduh, pas dia minta maaf, saya air matanya udah langsung saya peluk dia. Saya bilang, itu Mami itu sayang sama kamu, bukan karena Mami benci, supaya kamu jadi baik, jangan seperti itu lagi. Iya Mami, Johan minta maaf, Johan salah gitu. Nah, karena anak yang kita kasih supaya dia ada di dalam kebenaran, dan berkat itu pasti akan datang. Begitu juga dengan kita ya, kita nggak usah takut dengan keadaan dunia ini, mau apapun yang terjadi dalam dunia ini ya. Kita nggak usah takut, karena firman Tuhan bilang apa? Yang ini Rasul Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasanya, mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu adalah Bapa kita yang kekal, Bapa yang sudah menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya, dan semua yang terjadi di muka bumi ini semuanya sudah kehendaknya Tuhan. Jadi firman Tuhan bilang,
Kan firman Tuhan bilang, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir dengan hidupmu. Makan minummu jangan khawatir. Karena Tuhan menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Ya, karena apa? Kita menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Jadi Tuhan bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Kalau tahu Tuhan izinkan sesuatu yang mungkin menurut kita itu nggak enak gitu kan, kita menjadi seperti mengalami sedikit di ujung kuku penderitaan Yesus. Ya mungkin kita nggak dicambuk seperti Yesus, nggak dipakai mahkota duri di kepala seperti Yesus, nggak ditombak seperti Yesus, nggak digantung di atas kayu salib seperti Yesus. Mungkin kita nggak alami seperti itu. Mungkin kita mungkin difitnah sedikit, dihina sedikit. Saya sudah alami itu, saudara. Kalau saya mau pikir, saya bisa balas, saudara ya. Saya bisa balas. Cuma saya pikir, ngapain? Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Kita berdiam dan Tuhan yang akan bertindak. Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan, dari Tuhan, saudara. Jangan kalau orang bikin salah kepada kita, apalagi kita belum tahu jelas. Tiba-tiba orang lain, katanya kata si A kamu begini. Kita nggak tahu benar apa, kita udah datengin si A, kita udah tonjok saudara. Padahal kita nggak tahu ceritanya bagaimana, ya kan? Ada kan orang misalnya si A ngomong si B, sebenarnya cuma A sampai C. Datang lagi si B, katanya si ini udah sampai ke Z, saudara. Ditambah dibumbu-bumbuin, akhirnya jadinya emosi kan. Kita udah datangin orangnya, kita udah babak belurin, kita udah digebuk-gebukin sama orang itu. Kita nggak tahu ceritanya. Akhirnya siapa yang susah, siapa yang menyesal, kita sendiri kan. Tapi firman Tuhan bilang kita berdiam diri saja, Tuhan yang berperang ganti kita. Karena Tuhan berhak atas hidup kita. Karena kita ini anak-anaknya, pasti dibela lah. Kayak anak saya, pulang-pulang misalnya, mami aku digini-giniin. Saya datangin orangnya, kenapa kamu gituin anak saya? Oh anak kamu begini-begini, oh berarti anak saya yang salah gitu. Tapi kalau misalnya anak kita datang marah, kok diginiin? Kenapa? Kita datangin kan, kenapa anak saya? Enggak, cuma dicoel dikit, oh berarti salah. Saya sebagai orang tuanya, pasti kita tegur orangnya, nggak boleh begitu ya, kalau kamu nak mau digituin, jangan gituin anak orang, pasti kan, karena kita mengasihi anak kita kan, kita sayang sama anak kita. Nah begitu juga dengan Tuhan. Penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan penderitaan Yesus yang mati di atas kayu salib, saudara. Dia difitnah, dia diludahin, dia mati, dia tergantung di atas kayu salib. Sebenarnya siapa yang harus digantung di atas kayu salib? Orang-orang yang tergantung di atas kayu salib itu adalah orang yang berbuat dosa. Yesus berbuat dosa enggak? Enggak sama sekali kan? Tapi kenapa dia mau? Misalnya Bu Cencen, nggak salah apa-apa gitu. Kata Bu Cencen, kamu harus tanggung jawab ya Bu Cencen ya. Enak aja, Bu, nggak bikin apa-apa lu. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Karena apa? Dia mengasihi saya dan saudara. Karena kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Kita ini adalah anak pilihannya. Amin. Jadi kalau kita mau lihat ya, ini Rasul Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitan, mengenal Tuhan. Nah, kita kenal presiden enggak? Kenal. Presiden kita sekarang siapa? Jokowi. Ntar lagi Prabowo ya. Gemoy. Itu satu kampung sama saya orang tuanya. Nah, Jokowi kita kenal kan? Kira-kira Jokowi kenal ibu-ibu enggak? Jokowi kenal bapak enggak? Tapi Tuhan yang kita sembah, Bapa kita, kalau kita kenal dia juga pasti kenal kita. Amin. Nah mungkin dia nak kenal kita. Tuh orang kita ini diciptakan dia, masa dia nak kenal? Ya kan? Ya. Kalau kita rusak diperbaiki. Ya. Kalau kita rusak, kalau kita sudah berbuat dosa, kita bertobat dan mau diperbaiki. Amin. Perbaikinya caranya gimana? Datang di persekutuan seperti ini. Kita dengar firman, kita memuji Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Belum ada manusia di dunia ini sempurna. Tidak ada yang sempurna, cuma Tuhan Yesus yang sempurna. Tetapi kita mau hidup dalam kesempurnaan seperti Kristus Bapa kita yang kekal.
Kalau kita anak-anaknya, kita juga mau seperti Bapak kita karena kita turunan. Amin. Amin. Haleluya. Kita mengenal Tuhan, ya. Jadi kita kenal Tuhan, Tuhan juga kenal kita. Nggak seperti Bapak Presiden Jokowi. Kita kenal, wih Presiden Jokowi, wih. Dia nggak kenal kita. Siapa lu katanya? Dia taunya rakyat Indonesia. Haleluya. Global. Haleluya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Penderitaan. Apa yang kita alami penderitaan? Ya, mungkin sekarang kita bilang, aduh susah, beras mahal, semua BBM mahal, semua susah mau cari kerja. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, puji Tuhan, saya sampai sekarang ini belum pernah puasa terpaksa, saudara. Belum, jangan pernah lah, ya. Kalau belum pernah berarti akan, ya. Jadi saya tidak pernah puasa terpaksa. Kecuali kalau memang niat mau puasa, saya puasa. Tapi kalau puasa terpaksa karena tidak punya beras, itu tidak pernah. Dan selalu tepat pada waktunya. Satu waktu berapa kali saya sama suami saya, beras kami tinggal 1 gelas. Saya bilang, Pi, nanti kita bikin bubur ya, bubur Manado. Saudara tahu bubur Manado? Jadi beras itu direbus, terus pakai sayur-sayur yang ada di halaman, sayur apa aja deh yang salah. Mau bayam apa itu, bayam liar itu boleh masukin situ. Jadi bikin banyak kan, makannya kenyang. Tapi belum waktunya, saudara. Kami lagi habis doa siang, tidur, tiba-tiba ada mobil datang, klakson gitu. Siapa ya? Pas dia datang masuk, suruh duduk, nggak mau. Udah kita mau buru-buru ya, Bu. Kita doa aja katanya gitu. Ya udah kita doa. Pas doa, salam tempel gitu, biasa salam tempel gitu. Habis salam tempel dia pergi. Pas kita balik ke rumah udah banyak bahan-bahan makanan di rumah. Udah ada kue, udah ada minuman, udah ada baju, udah ada sepatu. Pas waktu itu saya ulang tahun, saudara. Cuma mereka nggak tahu kalau saya ulang tahun. Akhirnya dengan senang hati saya langsung belanja, saya langsung undang teman-teman, ayo besok datang ya ibadah di rumah aku karena aku ulang tahun. Tadinya udah beras tinggal 1 gelas, nggak sempat masak, saudara. Dari 1 gelas jadi 1 karung. Amin, saudara. Amin. Kalau kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, istilahnya, kalau kita percayakan hidup kita kepada Tuhan dan Tuhan juga mau berdiam dalam hidup kita, Tuhan mau bekerja atas hidup kita, karena kuasa Tuhan turun atas hidup kita. Iya kan? Firman Tuhan katakan, kuasa yang ada pada kita itu lebih besar daripada kuasa apapun yang ada di muka bumi ini. Kuasa ketakutan, kuasa kekhawatiran, ya Bapak Ibu, ya. Kita kadang-kadang khawatir, lebih khawatir ibu-ibu, aduh berasnya gimana ini, minyak goreng tambah mahal. Bapak-bapak kadang-kadang tahu-taunya, udah siap makan belum? Enak aja sekali ya. Enak aja, tinggal makan, nggak tahu. Beras udah mahal, minyak udah mahal ya, Bu. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kita hikmat. Walaupun nggak ada minyak, kita rebus-rebus untuk kesehatan juga ya. Saya di rumah kalau nggak ada minyak ya rebus aja, nggak masalah kok. Justru sehat kalau nggak makan minyak ya. Rebus pakai apa? Jadi istilahnya Tuhan itu nggak pernah habis akal untuk menolong kita. Tuhan itu menolong kita itu tepat pada waktunya, saudara. Apa yang tidak pernah firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan buat kita, saudara. Sehingga pada saat kita melihat berkat Tuhan, kita terheran-heran. Masa sih? Apa iya benar? Kadang-kadang doa kita yang sudah lama, kita sudah lupa, Tuhan jawab loh, saudara. Tuhan itu kalau dia berjanji pasti dia tepati, amin. Kadang-kadang kita dapat sesuatu, kok ini baru kita ingat, oh iya dulu doa kita Tuhan baru jawab sekarang. Tuhan itu tidak pernah berdusta. Tuhan selalu tepat pada janjinya, amin. Makanya kita ya nggak usah takut lah, mau beras mahal lah ya, mau beras. Yang penting kita percaya saja lah sama Tuhan. Tuhan kok yang punya langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya, pasti Tuhan pelihara kita, saudara. Dulu saya sempat khawatir gitu. Nah, anak saya mau bersaksi. Anak saya sekolah nggak bayar SPP dari kelas 1 sampai tamat SMA, nggak bayar SPP. Sekarang harus bayar 10 juta, saudara. Dan anak saya itu kalau nggak ada ijazah nggak boleh kerja. Cuma saya bilang, Joan, kamu berdoa, tunggu mujizat Tuhan. Dan mujizat itu tepat pada waktunya, saudara. Dengan jalannya Tuhan, dengan caranya Tuhan, Tuhan sediakan, saudara. Sehingga anak saya boleh ambil ijazahnya, luar biasa.
bukan cuma hanya ijazah saja yang dia dapat, saudara. Ada berkat lagi yang Tuhan kasih ya. Amin, saudara. Amin. Itu ijazah itu sudah 3 tahun kita berdoa, saudara. Karena dia sudah 3 tahun tamat, kita berdoa dan Tuhan berjawab sekarang. Dan bukan cuma harga ijazah yang dia dapat, lebih dari itu, saudara. Amin, saudara. Amin. 2 kali lipat. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita harus mengenal Tuhan. Siapa sebenarnya? Kita nggak usah pikirin, aduh perang sana, perang sini. Nanti kita ini bagaimana ini. Aduh bikin stres, saudara. Betul. Bikin stres. Nggak usah pikirin, aduh di sana sudah perang. Pasti semuanya naik. Bodoh amat. Yang penting ku dekat dengan Tuhan lah. Amin. Jangan cari berkatnya aja. Cari Tuhan berkatnya itu. Amin. Pemilik berkatnya itu. Kalau kita punya pacar, jangan kita ambil dompetnya aja. Kita harus ambil misalnya pacar kita cowok gitu kan. Kita harus miliki cowok itu karena dia punya harta gitu kan. Kalau kita cuma ambil dompetnya, habis duitnya yang dompet udah dong. Dianya udah pergi, tapi kita harus, nah maksudnya begini. Jangan kita mau buah-buahnya saja, tapi kita harus miliki pohon itu supaya sewaktu-waktu kita perlu, kapanpun kita perlu, selalu ada. Ya kan? Jangan cuma bilang, Tuhan aku mau berkatmu Tuhan, aku belum makan ini Tuhan, bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana ini Tuhan. Enak aja lu cuma minta doang, lu gak cari gua, lu gak sayang gua. Ya gak? Ya Bu Cencen. Ya kan? Nah, tuh Bu Saya Cencen. senang sama Bu Cencen, polos-polos ya orangnya. Apa adanya, saya suka begitu Bu Cencen. Jangan seperti tadi Bapak bilang, diam-diam tiba-tiba keluar. Itu yang, jadi polos. Jadi apa adanya, nggak usah bersandiwara lah. Udah tahu-tahu udah begini, pura-pura sok-sok gitu ya. Adanya sih kalau Betul. saya tegur Mas Wadi, biarpun hamba Tuhan saya tegur dia. Mas Wadi begini-begini, biar Mas Wadi marah ya. Aku mah enggak ini. Yang penting tegur untuk kebaikan, kemajuan nggak apa-apa, ya kan? Haleluya. Saya nggak takut gitu walaupun dia hamba Tuhan, saya kan biasa. Tapi aku juga kasih tahu dia, ini begini gitu. Iya, puji Tuhan. Dan puji Tuhan, kita semua yang ada di sini cuma satu yang saya minta, cari Tuhan selama masih dia Berkenan. berkenan untuk Ditemui. ditemui. Karena ada satu waktu kita nggak bisa ketemu Tuhan lagi, kita nggak bisa ketemu lagi persekutuan seperti ini. Tidak ada lagi waktu. Tuhan melayani Tuhan. Betul. Karena lagunya hidup ini adalah kesempatan. Amin. Masih ada waktu ibu-ibu ya, cari Tuhan, cari sumbernya, jangan cuma mau berkat-berkatnya saya. Kita cari itu sumber berkat itu, supaya dalam setiap keadaan apapun kita tetap kuat, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Karena berkat-berkat dan keselamatan itu hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada keluarga yang jauh dari Tuhan yang belum mengenal Yesus. Melalui ibu ini Tuhan semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Yang jadi Bapak dalam nama Yesus, terima pengurapan baru hari ini, terima pengurapan baru. Tuhan setia di dalam doa, dalam pembacaan firman. Umat itu diberikan panjang umur, kesehatan, kekuatan, sukacita, dan berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus. Terima dalam Tuhan. Ulama syikiri Tuhan biar lawan hari ini Bapak. Terus Tuhan, terus makin kuat iman, makin kokoh di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Juga Tuhan anakmu juga terus makin hari makin bertumbuh percayanya, makin dekat kepada Tuhan. Serahkan semua kekhawatiranmu, serahkan semua masa depanmu kepada Tuhan. Dia yang memelihara hidupmu. Jangan khawatir, jangan takut. Kami kebaskan semua roh ketakutan, kekhawatiran. Kami usir di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bila Tuhan dengan tenang, orang masih ini dalam nama Yesus juga Roh Kudus jamah ini Tuhan. Lawa Tuhan jawab dalam nama Yesus. Terus buat ya, sukacita, kerjakan dengan sukacita. Jangan khawatir, serahkan roh apa yang kau minum pakai Tuhan, jangan. Kami juga berdoa buat Tuhan.
yang adalah anakku Tuhan semua kutuk nenek moyang kutuk kemiskinan hancurkan dalam nama Yesus generasi ketiga keempat dari ayah ibunya hancur dalam nama Yesus kutuk sakit penyakit hancurkan dalam nama Yesus penuhi dia dengan Roh Kudus penuhi dia Tuhan sambungkan dia berjalan dalam kebenaran terus Roh Kudus kerjakan yang di dalam berjajan semua kotoran-kotoran hidupnya semua tidak benar keluar dalam nama Yesus keluar dalam nama Yesus semua kuasa-kuasa kegelapan apapun yang masih berdoa dalam nama keluar dari hidupnya dalam nama Yesus dalam nama Yesus dari Roh Kudus Menyala